Lu pertama kali itu gantiin Demas berarti ya? Gantiin Kak Demas waktu itu. Ya benar. Berarti gantiin Demas. Gantiin Kak Demas. 9 tahun. 9 tahun. Gila. 9 tahun. Teman-teman, 9 tahun. nanti saya akan bikin pertanyaan. 9 tahun tuh kalian ngapain sih? Udah session kalian, ha? Udah session. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Seru-seruan bareng Laudeng. Yeah. Halo teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan juga semuanya menjalankan new normal dengan sepenuh hati dan juga semoga sudah mulai terbiasa ya dengan new normal kita ini ya. Oke, so teman-teman lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Jadi teman-teman, gimana video-video sebelumnya, episode-episode sebelumnya, obrolan-obrolan gue dengan beberapa teman-teman musisi maupun teman-teman ya yang bergerak di dunia entertainment juga. Gue harap itu bisa memberikan informasi, memberikan inspirasi juga, dan juga memberikan masukan-masukan yang positif buat teman-teman semua yang mungkin pengen masuk ke dalam dunia musik, pengen masuk ke dalam dunia entertainment, ataupun masih bingung gimana caranya, ataupun nanti bagaimana gitu. Ya, gue harap Serundeng ini bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Oke teman-teman, kalau kemarin udah beberapa teman-teman gue, musisi senior maupun musisi yang sebaya dan sepantaran dengan gue, ataupun biasa dibilang seangkatan sama gue. Nah, di episode kali ini gue kedatangan ini musisi cilik. Dia masih kecil, gue kenal dia dari berapa tahun lalu lah. Dan gue sempat tergabung bareng beberapa tahun, lumayan bareng lama gitu di sebuah tim session player gitu. Nah, dia ini karirnya langsung menanjak banget. Dan juga kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih dia memulai perjalanan karirnya, terus sekarang gimana sih? Karena untuk sekarang ini dia pun tergolong masih jadi musisi muda banget. Jadi gimana cara dia bergaul dengan musisi-musisi tua dan juga musisi senior? Kita akan ajak ngobrol teman gue yang satu ini. Please welcome Clay Nathaniel Langoy. Hormat. Gila. Suatu kehormatan lo guys. Diajakin sama Kakak Laudeng ngobrol-ngobrol di Serundeng ini. Keren. Baru tadi diajakin lo. Iya. Tadi sore. Emang harus yang dadakan-dadakan itu yang jadi. Enggak sih, kemarin udah dari kemarin. Iya, dari kemarin udah. Gokil sih. Oke, Clay. Gimana? Gila. Gimana? Masih ini ya, masih di rumah aja ya? Masih, puji Tuhan. Udah 70 hari ya guys ya di rumah. Ya nanti tayang udah lebih tuh berarti. Pas tayang udah lebih berarti. Iya udah lebih berarti. Pasnya udah lebih. Cuman ya manggung-manggung masih jarang banget sih sekarang ya. Kita nggak tahu. Masih jarang banget. Kita nggak tahu kedepannya akan gimana. Cepet berdoa aja guys. Kelar. Keren. Oke teman-teman, jadi Clay ini adalah seorang drummer. Dia masih sekarang berapa tahun nih? 14 tahun ya? 15 tahun ya? 15. Ya. Tahun ini 16. Tahun ini 16 tahun. 7 Desember ya. Anjir. Jadi kalau teman-teman biasanya kayak, wah anjir gue udah umur berapa nih? Ternyata nih bocah 16 tahun udah session player, main kemana-mana, udah sangat-sangat terkenal, followersnya banyak, digilai-gilai wanita. Jadi kita akan ajak ngobrol nih gimana sih dia memulai perjalanan karir. Karena emang zaman sekarang tuh sudah banyak banget musisi-musisi muda, musisi-musisi berbakat yang akhirnya udah mencuat karena sebegitu besarnya sosial media ya. Tapi kita akan tanya nih, Clay gimana sih ceritanya sehingga dia bisa akhirnya menjadi Clay yang sekarang gitu. Nah Clay ini, lo dulu main musik gimana sih ceritanya awalnya? Oke, gue itu main musik umur otodidak sih dari kecil. Kebetulan bokap gue drummer. Oh, bokap drummer, oke. Iya, terus kong gue, which is keren, selatan. which is bokap itu juga musisi. Iya. Opa. Terus opa. Terus umur 1 tahun setengah itu gue ngeliat bokap gue main drum. Gue dari waktu itu bokap main di gereja kan, main di gereja. Gue nonton dari depan lah, dari dari tempat-tempat duduk tempat gitu kan. Wah seru nih. Terus akhirnya gue iseng, gue minta nyokap ini. Nyokap ceritain, gue nggak inget waktu itu, gimana gue ceritain. Terus akhirnya gue ke panggung, bokap gue duduk, terus gue dipangku sama bokap. Terus akhirnya ceritanya, bokap gue mukul, tak itu,
gue langsung nangis waktu itu. Takut, Oh, gue langsung nangis oke, teriak. oke. Gue masih nangis. Itu umur 1 tahun. Gue langsung Ah, nangis. Tiba-tiba pas dibujuk-bujuk itu, gue mulai apa ya, kayak mulai ditunjukin lah main drum gitu kan. Cik, cik, apa sih gimana yang beat-beat 1/8 gitu kan. yeah. Nah akhirnya gue mulai tertarik gitu kan. Wah seru juga nih kayaknya. Terus gue ceritain lah. Terus abis itu beberapa tahun kemudian kayak umur 2 tahun gitu, gue mulai dikasih nonton video-video drum. Oke. Waktu itu gue nonton Dave Weckl, terus Anjay. Dave Weckl, serius. Waktu itu gue Oke. langsung diingin sama Dave Weckl. Terus album-album lagu-lagu rohani gitu kayak Oke. Simfoni, Oke. GMD, Ya, ya. Om Amos Ya. Dayadi itu salah satu drummer favorit gue, panutan gue juga. Gue sering nonton mereka gitu kan di video gitu. Nah akhirnya gue sempet les drum kalau nggak salah waktu itu, tapi 6 bulan doang. Oh, itu umur Umur berapa 6 tuh? tahun waktu itu. 6 tahun? Umur 6. Oke. Itu sebelum pindah ke Jakarta, 6 bulan sebelum pindah ke Jakarta. Itu Oh, di mana? di Gilang Ramadan Studio Band waktu itu di Manado. Di Manado ya. Jadi teman-teman yang nggak tahu nih, Clay ini adalah juga perantau ya. Cuman dia merantaunya bareng orang tuanya. Dulu, berarti lu lahir besar di Manado ya? Lahir dan kecil di Manado ya? Terus 2012 tuh umur 6 jalan 7 gua pindah ya ke Ke Jakarta. Jakarta. Akhir 2012 waktu itu. Oke, selanjutnya? Bulan November kalau nggak salah, bulan November. Gua Terus? pindah dan akhirnya kebetulan waktu itu gua beberapa minggu kemudian gua langsung diajakin sama papanya Wanda Omar, basis. Oke. Om Sony namanya. Waktu itu kebetulan bokap sering pelayanan dulu sama Om Sony waktu itu. Ceritanya waktu itu si kakak Wanda ini belum lahir lah. Udah pelayanan bareng sama papanya Kak Wanda waktu itu. Dan akhirnya gue diajakin ke gerejanya. Disitulah pertama kali gue kenal Gom-Gom, grup Gom gitar. Gom-Gom my brother, I love you. Yes, of course. Gom-Gom, terus Mike, keyboardisnya waktu itu. Terus sama yang lain-lain lah gitu. Akhirnya kenalan-kenalan. Terus akhirnya waktu itu, bokap kebetulan audisi drum juga di gereja itu. Terus siangnya langsung main di ibadah yang siang itu. Audisinya soalnya yang pagi-pagi waktu itu kan. Beberapa minggu kemudian, gue juga ikut-ikut coba main di gereja itu. Dan akhirnya sempat dikasih jadwal sebulan 2-3 kali ganti-gantian sama bokap. Dan puji Tuhan akhirnya sampai sekarang di gereja itulah sama mereka-mereka. Ya, sama mereka udah 7 tahun gitu. Jadi ceritanya gitu. Berarti lu kenal sama... Nah, gimana? Gimana? Ya, lanjut. Berarti lu kenal sama... Ya, berarti lu kenal juga sama... lupa ngomong apa tadi. Berarti lu kenal sama Gom Wanda itu udah lama banget berarti ya? Udah. 7 jalan 8 tahun lah. Oh, ya. Belum lama. Ya, brotherhood ya, brotherhood sisterhood. Brother sisterhood. Ya. We are family, guys. Keren. Nah, abis itu berarti bermula banget dari gereja lah ya, kita bisa bilang ya. Bermula dari gereja, terus akhirnya waktu itu gue sempet pelayanan, terus gue beberapa kali post di Instagram kan. Satu kali Kareno Castello gitar, anaknya Om Sujono waktu itu tiba-tiba ngechat kan, Clay boleh minta kontaknya nggak waktu itu. Terus pas gue ngekepoin Instagramnya, terus pas gue ngekepoin Instagramnya, wih gila, ini gitaris sedap guys, serius. Dia main sama bandnya waktu itu IR. Waktu itu kalau nggak salah yang main tuh Demas, kakak Demas, panutan gue juga tuh. Akhirnya gue di chat, dan akhirnya gue ditanyain sama si Kareno ini, Clay, itu 2014 BTW. Itu 2014 ya, oke. 2014, Clay, tanggal segini kosong nggak? Waduh, ini pertama kali gue nge-session nih berarti nih. Gue kan belum ngerti kayak gimana main session gitu kan, kayak gimana cara ini bla bla segala macam. Pertama kali terus akhirnya gue diajakin waktu itu main di UI Depok. UI Depok. Pertama kali tuh gue main sama IR jadi session pertama kali tuh di situ. Gitu.
Berarti pertama kali session tuh langsung IR ya? Langsung IR waktu itu. Oke. Terus sempat setelah itu beberapa bulan kemudian sempat sama Om Rio Moreno, keyboardis Latin Indonesia. Ya. Yoi. Basisnya waktu itu Om Hari Toledo. Itu udah beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah sama IR itu akhir 2014. Terus beberapa bulan kemudian tahun baru awal tahun 2015 baru main sama Om Rio. Om Rio. Oke. Nah, buat teman-teman yang tadi bingung IR itu apa sih? Nah, ntar kita ada fotonya di sini. Jadi IR itu Indonesian Youth Regeneration. Itu adalah grup sekumpulan grup band anak-anak muda zaman itu. Ya sekarang mereka udah tua sih. Sekarang anak-anak muda zaman itu yang luar biasa, sangat talented banget di musik dan juga di instrumennya masing-masing gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat dan pasti teman-teman yang berkecimpung di dunia musik pasti sudah tidak asing dengan muka-mukanya mereka, karena ya di situ ada Demas Narawangsa, ada Reno Castello, dan juga ada Albert Fakdawer gitu, dan yang lain-lain juga pasti pada tahu gitu. Jadi lu pertama kali itu gantiin Demas berarti ya? Gantiin Kak Demas waktu itu. Ya benar, berarti gantiin Demas. Gantiin Kak Demas. Iya, 12. Gila. Lu berarti itu umur berapa tuh? 2014? 2014 itu berarti 9 tahun. 9 tahun. Gila. 9 tahun. Teman-teman, 9 tahun. Nanti saya akan bikin pertanyaan, 9 tahun tuh kalian ngapain sih? Bahas di komen ya. Hah? Udah session kalian, ha? Udah session. Gila, kalian. Tapi itu anugerah Tuhan ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu. Seperti yang gue selalu bilang, jalan orang tuh tiap orang berbeda-beda gitu. Walaupun misalnya nggak selamanya kayak, ya dia 9 tahun udah main session, berarti gue nih sekarang misalnya gue 23 gitu. Gue nggak bisa, gue kayaknya nggak bisa deh gitu. Nggak mungkin, nggak juga gitu. Karena setiap orang tuh jalannya berbeda-beda gitu. Mungkin Clay mulai start dari 9 tahun, mungkin ada juga yang start di umur 20-an segala macam, itu sangat it's okay lah. Yang penting bisa menjalankannya dengan tanggung jawab. Gokil. Iya kan. Nah, aja. Tapi gue sempat lihat di beberapa postingan lu, kan lu 4 tahun tuh ada yang lu manggung sama siapa 4 tahun, terus berapa tahun lagi tuh? 5 tahun lu udah main sama yang tua-tua gitu. Kalau 4 tahun itu gue cuman isi apa ya? Ibaratnya kesaksian pujian lah. Pas lagi persembahan gitu. Gue ngisi main satu lagu gitu di gereja. Itu umur 4 tahun. Sama teman-teman bokap dulu waktu itu. Dari Manado. Itu umur 4 tahun lah. Tapi 4 tahun lu awal-awal gue main di gereja. 4 tahun lu bisa main lagu gitu? Udah bisa. Satu lagu gitu ya? Satu lagu full gitu ya? Satu lagu sih. Lagu-lagu yang gue dengerin. Kalian mau main lagu apa? Misalnya contoh lagu GMB yang ini. Kayak gitu. Waktu itu sih gitu sih. Keren. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman di rumah juga ya. Kayak 4 tahun itu, emang kaki lu udah nyampe kick? Oke, ini pertanyaan juga sering-sering ditanyain gitu kan. Iya kan? Sebenarnya waktu itu kadang di belakang panggung gereja itu ada kursi plastik dipotong sama bokap, dipotong. Pokoknya posisi semuanya snare-nya dipendekin, hi-hat dipendekin, tom misalnya diginiin dikit kan biar nyampe gitu kan, timbal dipendekin dikit gitu. Pokoknya kursi dipotong lah gitu. Ya. Jadi posisi drumnya semua dipendekin, ditambah kursi dipendekin. Kursi yang potong itu. Betul. Nah, orang mikir kan kayak, ya oke lah lu bisa main hi-hat dan snare, tapi kan kicknya nyampe nggak? Iya nyampe nggak? 4 tahunnya apa gitu? Oh gitu ya. Nah menarik banget. Jadi buat teman-teman ini, apalagi sekarang nih udah banyak nih teman-teman yang seumuran Clay mungkin, atau mungkin masih di bawah Clay, yang udah mulai merintis kurang lebih karena emang suka sama bermain musik, ya teruslah bermain musik ya. Tapi tuh sekarang berarti salah satunya faktor ibaratnya orang bisa lihat lu tuh gara-gara Instagram ya, lu ngepost terus ya. Nah, yang pertama kali menyarankan lu untuk ngepost tuh siapa? Waktu itu bokap. Oh, bokap. Berarti bokap yang memperkenalkan Instagram. Ini ada nih Instagram gitu. Yoi, betul sekali. Semua sosial media yang kenalin ke gue itu bokap. Clay, nanti pakai bahasa Manado waktu itu. Clay, nanti lu main Instagram, coba nanti video-video kayak gini-gini nih, kayak si Kawanda main Instagram gini-gini di post gitu. Nanti ada followersnya gitu, ada like-nya, viewersnya gitu-gitu.
Tapi gimana sih Instagram dulu kan video kan masih 15 detik kan? Iya, benar-benar. Masih 15 detik dulu. Iya. Jadi udah bikin aja 15 detik gitu ya. Iya 15 detik pas lagi pelayanan buka videoin gitu. Awal-awal tuh waktu itu bokap yang pegang sih. Bokap yang pegang akunnya ya? Awal-awalnya. Gue tuh dulu sempet punya Instagram yang pertama. Yang ini tuh kan Instagram gue kan @Nathanael. Jangan lupa di follow guys. Anjay. Halo. Sebelumnya itu gue punya Instagram yang namanya Clay Nathanael doang. Nah itu tuh akun gue yang terakhir ngepost itu 2016. Oke. Akhirnya udah nggak Terus akhirnya waktu itu gue sempet mau login lagi Instagram yang itu, tapi kok nggak bisa. Ya udah, nah akhirnya gue bikin Instagram baru lagi gitu. Sekarang @Nathanael itu. Oke. Yoi. Nanti teman-teman jangan sampai salah follow ya. Ada 2 tuh berarti. Yoi. Yang underscore. Oke. Yang ada underscore-nya. Ya. Gila. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin gue tanya juga ke beberapa teman-teman. Kenapa drum? Apa karena bokap atau emang apa yang membuat lu cinta sama drum gitu? Kan ada instrumen banyak nih. Lu bisa gitar, bisa bass, bisa keyboard. Gitu. Kenapa drum? Apalagi Manado bisa nyanyi gitu harusnya kan? Karena gue pas lahir ke dunia ini, lahir ke dunia. Iyalah, masa dilepeh ke dunia ini, nggak mungkin. Pas lahir ke dunia ini, bokap gue langsung memperkenalkan alat ini, yaitu drum gitu loh. Yaitu yang tadi yang gue ceritain, yang umur 1 tahun setengah. Makanya gue langsung tertarik sama alat ini. Gitu. Ya, berarti nggak... Dari bokap juga sih. Dari bokap ya. Berarti lu nggak pernah... Kan biasa ada beberapa teman-teman yang sempat ada fase galau, dalam artian kayak mau milih alat apa gitu ya. Nyobain ini ya. Berarti lu enggak, lu straight di drum, udah drum gitu. Gue dari kecil emang udah di drum sih. Gitu. Karena gue emang dasarnya suka keributan. Wow. Itu kan ribut kan. Suka keributan ya. Keributan. Jadi gitu sih. Emang dari bokap sih yang ini. Dari bokap ya. Nah, ini juga bisa jadi masukan buat teman-teman nih. Maksudnya gue nggak bilang kalau kita mencoba yang lain itu nggak bagus ya. Itu sangat wajar dan sangat boleh gitu. Cuman ini kita bisa ambil positifnya kalau kayak Clay ini dia fokus dari kecil emang di satu instrumen, ditekunin benar-benar, akhirnya ya udah nih menjadi seorang Clay Nathanael yang sekarang gitu. Buset. Keren. Nah, influence pertama lu yang influence dari drummer dalam negeri maupun luar negeri? Pertama kali yang dalam negeri itu gua ngefans sama Om Amos. Om Amos sekarang. Oke, Om Amos Sayadi. Drummer dari Giving My Best ya. Giving My Best. Symphony juga pernah, True Worshipper. Sekarang NDC. Terus kalau di luar, yang di drummer luar itu gua waktu itu demen banget sama Eloy Casagrande. Dia drummer rock. Dia dari Brasil. Dia dari Brasil. Terus abis itu gua umur 3 tahun gua langsung dengerin sama bokap, dengerin album-albumnya Dave Weckl yang Master Plan yang gitu-gitu. Sama Akira Jimbo. Drummer dari Cassiope, Jepang. Cassiope dari Jepang. Nah, gue dari kecil langsung tertarik sama mereka lah. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian gue waktu itu nonton YouTube 2009. Maksudnya gue diliatin sama bokap, ada salah satu drummer itu dia main di apa sih tuh? Aaron Spears 2006. Di apa? Nama acaranya tuh Drummer World yang itu loh, yang dia main lagu Asher tuh. Itu apa sih? Itulah yang 2006 itulah. Iya. Terus Drummer World itulah pokoknya. Gue langsung naksir sama Aaron Spears. Nah, semenjak 2009 itu gue suka sama Aaron Spears. Nah, di tahun-tahun itu tuh gue sering ngulik Dave Weckl, Akira Jimbo, Aaron Spears. Akhirnya Eloy Casagrande. Dulu tuh gue sempet banget hampir mau main rock. Terus kenapa nggak jadi? Dulu hampir main rock. Apa ya? Mungkin karena gue lebih sering denger lagu Dave Weckl, gue tertarik banget sih sama dia. Jadi gue mulai ngulik-ngulik Dave Weckl gitu-gitu sih.
Oh, oke. Aaron Spears main gospel, Chops gitu-gitu. Keren. Nah, Karena sekarang gua nih kalau ngeliat, apa? Ya lanjut. Kenapa? karena gue kalau ngeliat Dave Weckl itu apa ya, ditonton itu tuh lagu-lagunya menurut gue, buset, susah. Gimana sih tahun 80-an, tahun 90-an Dave Weckl udah nyiptain lagu yang model begitu. Iya. Seorang Dave Weckl. Ya nggak sih? Iya, benar. Yoi. Di situ ya. Nah, Gila sih orang itu. lu kan sekarang nih image-nya orang udah sering banget lah bilang kayak, wah, Clay mainnya gospel banget gitu. Lu ibaratnya ya itu di-image-kan lah ke lu kan. Kan ada beberapa teman-teman drummer juga yang kurang lebih sama lah di-image-kan as a drummer gospel. Nah, menurut lu sendiri gospel tuh apa sih? Waduh. Apa ya? Apakah yang chops gitu? Enggak. Gospel itu sebenarnya genre sih kalau menurut gua. Oke. Genre lagu. Genre yang kayak gimana? Ya bener kan? Benar. Ya genre tuh apa ya? Kayak emang dasarnya tuh orang-orang di Afrika sana tuh emang dari lahir tuh sebenarnya tuh gospel ini berawal dari orang-orang Afrika sana. Kalau menurut gue gitu yang gue pelajarin ya. Ya. Kulturnya mereka emang kayak gitu kalau menurut gue. Sedangkan kalau chops ini pukulan drum yang kalau menurut gue ketukannya itu agak ganjil-ganjil sebenarnya sih. Jadi kalau menurut gue itu gospel itu genre gimana ya? Jenis musik. Ya. Jenis musik. Jenis musik. Okay. Kalau chops itu beda ya ibaratnya itu. Pukulan pukulan drumnya lah istilahnya gitu. Ya, mungkin kalau gue sih gitu. Ya, mungkin lebih ininya kurang lebih ya menurut Clay itu gospel itu adalah genre atau jenis musiknya, sedangkan chops itu adalah teknik pukulnya gitu, jenis pukulannya. Jadi itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kadang orang kan suka bilang begitu dia chops, wih gospel gitu. Padahal belum tentu ya. Gitu. Belum tentu. Gitu. Ya, ini menarik, keren nih, pintar nih anak nih. Anaknya siapa sih lo? Oke, nah lanjut lagi. Akhirnya udah sempat main sama IR dan habis itu sempat main sama Om Rio Moreno juga. Latin. Nah, sekarang ini kan nama lu mulai melambung banget. Kita tidak bisa bohong dan kita tidak bisa pungkiri kalau emang nama lu naik ketika lu masuk ke dalam sebuah tim yang mengiringi seorang Marion Jola di tahun 2018 ya. 18. Ya kan? Yoi. Nah, itu gimana sih ceritanya lu bisa masuk tim Marion Jola itu sih? Ya, gue sih udah tahu ya, cuman ya Pak, cerita buat teman-teman ya. Jadi awalnya waktu itu, awal 2018, gue pelayanan di gereja. Ini sebenarnya nggak panjang sih, ini gue cerita emang bener-bener awalnya gitu aja ya. Gue pelayanan di gereja, waktu itu basisnya kebetulan Kareza Winata. Oke. Kareza Winata waktu itu, pas hari Minggu, kelar pelayanan, dia nanya, Clay, tanggal segini kosong nggak main di Kampung Jazz ya sama Bersena gitu. Waktu itu gue ingat banget. April, kalau nggak salah April 2018 kalau nggak salah. No. Mei. Oke. Mei 2018. Lalu akhirnya gue udah oke tanggal segini latihan dan akhirnya gue dimasukin di grup musik itu. Dikasih tau lah jadwalnya kebetulan latihannya tanggal segini, tanggal 17 waktu itu gue ingat. Tanggal 17 waktu itu gue ingat, pas gue latihan di practice room, tiba-tiba pas gue lagi latihan gitu ada orang masuk nih. Ini gue nggak tahu siapa, backing vokal kak, kayaknya enggak deh, backing vokal enggak. Pas gue kenalan namanya Yuda. Oke, siap. Yuda. Ini namanya Kak Yuda nih. Yuda Wellington, my brother. Yuda Wellington. Nah. Yuda Wellington. Di mana nih? Di mana taruhnya nih? Ya, terserah. Terserah. Oke. Akhirnya gue kenalan sama Kak Yuda waktu itu. Ternyata dia head crew-nya waktu itu. Akhirnya gue kenalan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya acaranya itu tanggal 20 berapa gitu. Akhirnya acaranya udah lewat. Posisinya gue udah kenal sih
posisinya udah kenal nih sama si Kayuda nih. Ya. Udah temenan kan. Terus tiba-tiba beberapa minggu kemudian gue dikontak nih sama Kayuda. Halo, Ali di mana nih? Gitu. Ali di mana nih? Ada nada aja ya, nada bicaranya ya. Ada geng. Ali di mana nih? Beta di rumah nih. Kenapa Kak? Gitu. Tanggal segini kosong nggak? Main sama Glenn Fredly ya. Wah, gue langsung kayak, siap Kak, tanggal berapa gitu. Gue langsung mau dong. Oke. Karena suatu kehormatan kan bisa main sama Bung Glenn waktu itu. Beliau. Yoi. Akhirnya udah oke. Nanti yang hubungi Ale waktu itu Bung Denis Talakua. Adik nanti yang hubungi Ale nanti namanya Denis Talakua. Oke, siap. Oke. Akhirnya gue dihubungi sama Denis. Akhirnya, halo Clay, ini gue Denis Talakua, bla 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 bla. Oke Bung, siap. Kabarin aja Bung nanti tanggal. Enggak, gue awalnya waktu itu nggak manggil Bung, gue manggil Bro. Keren. Gue manggil Bro waktu itu. Lo bikin diri tua juga ya. Iya, geng. Biasa bikin diri umur 21 ke atas. Aduh. Akhirnya, oke Bro, siap. Akhirnya dikasih tau kenal sama main latihannya. Akhirnya pas acaranya, udah waktu itu yang main Beta, Bung Denis, Kakak Yudit, sama keyboardisnya Rio Marpaung waktu itu. Yeah. Terus perkusinya Bung George. Bung Georgie. Yoi. Dan akhirnya di situ, itu sebenarnya acara Kisar Ambon Project sih. Iya, acara Kisar. Ambon gitu kan. Project, ada Kakak Arlestita lah, dan lain-lain gitu. Kemudian akhirnya acaranya udah lewat, terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian gue dikontak sama Bung Denis Talakua. Clay, sekarang gue pegang Marion Jola. Lu masuk tim ya? Wah, siap Bung. Kabarin aja nanti jadwal-jadwalnya. Gue kebetulan waktu itu ngefans sama Kalala. Semenjak Idol itu. Masa gue sih? Gue ngefans sama Kalala. Serius? Gue ngefans sama Kalala waktu itu. Yoi, gue ngefans waktu itu. Keren. Sekarang? Gue ngefans waktu itu. Sekarang masih lah. Karena kan suatu kehormatan bisa main sama Marion Jola gitu kan. Yang berawal dari ngefans doang. Bersyukur kepada Tuhan. Wih, keren. Amazing. Ya udah akhirnya diajakin sama Bung Denis pertama kali main itu di Tasikmalaya tanggal 15 September. Gue inget banget. Ale masih inget tanggal tuh? Ingat lah. First time loh kita main sama Kalala waktu itu di keren. Tasikmalaya. Besoknya main sama Kak Ahmad Abdul. Ya. Oh iya, itu main 2 kali ya. Kita kan main 2 hari kan. Sama Ale kan, kita main 2 hari. Iya. Nah, pertama kali session sama Marion Jola ya. Di situ ya. Bung Denis juga waktu itu. Di situlah. Gue kenal sama. Kenapa gue bisa main sama Marion? Karena waktu itu gue diajakin sama Bung Denis ya pas main di Glenn itu. Gue kenal sama Bung Denis dari situ. Ya, ini menarik banget nih ceritanya karena semua berkesinambungan gitu. Jadi buat teman-teman di rumah juga seperti yang selalu kita bilang, maksudnya gue dan teman-teman musisi lainnya gitu, selalu bilang bahwa ketika ada kesempatan, lu harus udah siap karena ketika kesempatan itu datang dan ketika lu siap, ya puji Tuhannya akan ada pintu-pintu lain yang akan selalu dibukakan gitu. Jadi kalau kalian nggak siap, justru kalian akan membuang kesempatan itu. Ya cukup disayangkan. Tapi makanya ini himbauan dan juga gue memberi masukan ke teman-teman semua untuk selalu siap sedia. Karena kita nggak pernah tahu dan maksudnya ya lakukan sebaik mungkin karena kan kayak ini kan si Clay bukan karena berminat untuk jadi drummer Marion Jola, tetapi emang dia main di Barsena dulu, terus akhirnya ada yang lihat, akhirnya diajaklah ke yang project yang Kisar Ambon Project itu dan akhirnya dapat kesempatan main bersama Marion Jola gitu. Keren banget loh. Itu berarti main Marion Jola umur berapa tuh pertama? 13 ya? 14. Sama Marion itu 13 tuh ya? 13 tahun, teman-teman. Kalian lihat nih bocah cilik ini, 13 tahun, Buset. Udah manggung kemana-mana, keluar kota, udah punya fans yang lebih tua dari dia juga. Nah, ini pertanyaan menarik juga. Banyak banget teman-teman kadang tahu kita main bareng ya. Ada beberapa orang juga suka nanya ke gua kayak, Kak, itu Clay gimana sih sekolahnya? Kan masih 13 tahun. Waktu itu ya 13-14 lah ya. 13 tahun. 13. Gimana Kak sekolahnya? Sedangkan ya waktu itu ya zaman-zaman itu ya sampai sekarang juga masih Marion Jola jadwalnya lumayan padat dan luar kota dan kadang weekdays gitu. Sedangkan lu tuh kan
ibaratnya masih anak sekolah gitu. Nah, itu gimana membagi waktunya? Kebetulan gue dari kelas 5 SD sampai sekarang homeschooling. Nah, kenapa gue pilih homeschooling? Karena kalau gue sekolah biasa, mungkin gak semua sekolah ini ya, karena kalau gue sekolah biasa itu, gue izinnya itu nggak bisa lebih dari 2 kali. Makanya kenapa gue pilih homeschooling, karena puji Tuhannya itu homeschoolingnya mendukung juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau gue izin, nanti pelajaran yang gue izin itu nanti dipindah di hari selanjutnya gitu. Jadi ibaratnya gue kejar pelajaran itulah istilahnya. Jadi gitu. Misalnya gue izin tanggal 17 Desember, gue kejarnya tanggal 20 Desember misalnya gitu. Yang pelajaran kemarin yang gue nggak masuk itu gue kejar di hari selanjutnya. Gitu. Oke. Nah, ini jadi salah satu alasan gue pilih homeschooling ya itu. Itu ya, gila. Nah, ini jawaban buat teman-teman yang udah bertanya nih. Ya, maksudnya tetap sebisa mungkin pendidikan itu tetap harus dijalankan ya. Jadi jangan sampai itu pendidikan penting banget, guys. Jangan sampai gue udah ngasilin duitnya, udahlah nggak usah sekolah lah gitu. Betul. Jangan. Betul. Itu. Cuman ya gimana baiknya itu dibicarakan dengan orang tua masing-masing. Bener gak? Betul. Ya kan? Betul. Nah, keren. Nah, karena udah sekolah, udah bisa cari uang sendiri. Ini gue juga penasaran sih, gue juga nggak tahu nih. Waktu itu perasaan lu gimana sih bisa dapat duit dari hasil kerja lu sendiri? Sedangkan lu masih kecil nih kan. Kalau gue waktu itu dapat duit sendiri itu umur kayaknya lulus SMA. Lulus SMA gue 2000. Berarti gue 18 tahun ya. 17-18 tahun lah. Gue baru dapat duit sendiri. Nah, lu nih udah dari 13 tahun dapat duit sendiri. Perasaan lu gimana sih waktu itu? Sendiri. Kayak kaget kah atau seneng kah atau apa? Seneng dan bersyukur. Oke. Karena menurut gue di umur 13 ini puji Tuhannya gue udah bisa menghasilkan duit sendiri. Tapi nggak gue pakai semuanya. Gue tetap kasih ke bokap. Kalau dibutuh udah pakai aja gitu. Jadi nggak gue ambil semuanya. Kalau gue butuh gue ambil gitu. Kayak gitu. Gue seneng lah ya kepada Tuhan. Iya, karena kesempatan ini gak semua orang punya gitu. Benar. Masing-masing orang kan beda-beda kan. Iya, benar. Jadi ya buat teman-teman di rumah juga jangan karena udah kecil mas tiba-tiba dapat duit jadi ini kan duit gua, kerja gua mau ngapain aja terserah gitu. Ya gak gitu juga. Betul. Gitu. Alangkah baiknya diobrolin sama orang tua. Bakal harus ditabung juga gitu. Buat masa depan ataupun buat COVID kayak gini. Betul. Bener loh. Ya kan? Oke, seiring berjalannya waktu akhirnya seorang Clay Nathaniel ini terkenal, dia jadi followersnya banyak banget dan akhirnya lu session sama siapa aja nih? Kan kemarin lu sempat ganti-gantiin beberapa teman-teman drummer kan. Lu udah main sama siapa aja nih kalau boleh? Waktu itu gua udah bantuin YR, terus Om Rio Moreno, terus Om Hari Toledo waktu itu. Pertama kali main sama Om Hari Toledo sebenarnya sama Om Rio Moreno, tapi atas nama Om Hari Toledo itu gue main di Malaysia waktu itu 2017, main di acara World Youth Jazz Festival. Festival guys. Salah ngomong. 2017. Terus sama Barsena, Om Andre Hanusa, terus Kak Isyana Saraswati, Kak Rizky Febian, pernah sama Karen Dipandugo, sama Bung Glenn waktu itu, sama Kak Marion Jola. Puji Tuhan sampai sekarang. Oh, Mawar Eva nggak dihitung? Sama Mawar Eva. Nggak apa-apa, Mawar kalau dengar, kalau memang udah mau ganti bilang aja. Nah, guys. Gitu. Nah, itu. Waktu Java Jazz. Pertama kali sama Mawar Eva. Keren banget. Gila, jadi lu udah banyak banget ya. Nah, ini juga tadi gue ada pertanyaan yang kelewat nih. Jadi, lu kan nih sebenarnya masih kecil ya waktu manggung. Ya sekarang juga pun lu masih kecil. Cuman maksud gue, karena menurut gue kayak sendiri kayak ya mental itu terbentuk dari proses lu bertumbuh, proses hidup lu gitu. Nah, waktu itu lu mikirin apa yang lu pikirin ataupun gimana cara lu mengatasi ketika lu berada di panggung yang
rame banget, panggung gede, sedangkan menurut gue ya, karena lu masih kecil nih, sebagai mental anak kecil, lu gimana sih kemarin itu? Apakah lu kaget, shock, dan gimana cara lu ngatasinnya gitu? Karena kan bahkan ada orang tua pun atau orang yang udah dewasa pun kadang ketemu panggung gede masih grogi kan, masih ya ada gitu. Nah, lu gimana? Apalagi lu anak kecil nih tanda kutip. Boleh di-share gak? Kalau dari gua, pas pertama kali manggung di panggung besar-besar gitu, gua grogi ada tuh. Cuman kita harus bisa mengimbangi ketika kita lagi di panggung besar sama ketika kita lagi main sama teman-teman yang seumuran gitu. Jadi kita harus bisa mengimbangi sama senior-senior kita sama yang anak-anak seumuran kita. Ya kalau kita lagi sama yang senior-senior ya kita harus sikap yang lebih dewasa. Tapi kita harus bisa mengimbangi lah sama teman-teman yang di atas kita gitu ya. Kalau lagi sama teman-teman seumuran ya kita bersikap ya yang seumuran-seumuran aja gitu. Kalau dari gue sih gitu. Ya, kita bisa mengimbangi lah gitu. Ya. Keren. Gila nih anak udah pinter nih. Maksudnya karena maksud gue gini loh Clay, ya kalau kita ngomongin teknik, semua bisa ngomongin teknik dan ya banyak lah. Cuman kan kadang menurut gue pribadi seperti waktu itu ada statement teman gue bilang kalau banyak orang suka sama musik, banyak orang mencintai musik, tapi tidak semua bisa menerima lingkungan bermusiknya sendiri. Jadi ketika lu masuk, lu ibaratnya udah prepare as a teknik, as a skill. Emang lu udah harus siap kalau menurut gua gitu. Udah harus siap di lingkungan itu. Iya, ketika masuk lingkungannya, secara teknis siap, tapi secara lingkungan mereka gak siap. Biasanya gitu. Jadi akhirnya ya mental juga, ataupun keluar gitu. Nah ini makanya lu bagus banget. Ini juga bisa jadi masukan buat teman-teman di rumah yang masih kecil maupun yang ya baru mau masuk pun ataupun yang udah dewasa pun ini jadi masukan juga loh. Kita jadi introspeksi diri lagi kan. Keren loh. My friend. My brother. Keren. Nah, abis itu berarti lu selama akhirnya session sama sekolah nih yang lagi lu jalanin kan? Homeschooling. Nah, lu membagi waktu latihannya gimana juga? Kan ada sekolah, ada manggung, latihan pribadi maksud gue, latihan sendiri. Oke. Gua itu kebetulan kalau homeschooling sehari cuma 2 jam. Oh, oke. Serius, cuma 2 jam. Enak jadi ya? 1 jam itu, jadi 2 jam ini, satu pelajaran ini 1 jam. Oke. Jadi dari jam sampai jam 11 ini misalnya contoh PKN, terus dari jam 11 sampai jam 12 ini matematika gitu. Sisanya gue palingan nongkrong sama teman-teman dulu di dekat sekolah, di suatu tempat kopi gitu kan. Akhirnya gue balik sore, terus akhirnya gue mulai nonton YouTube gitulah. Damar gitu kayak idola-idola gue, kayak Rika Prasetya, kayak Jaka Excel gitu. Kayak Andi. Akhirnya gue kalau latihan itu biasanya jam-jam berapa ya? Jam 7 malam lah. Jam 7 sticking sambil dengerin lagu gitu, main gitu. Ya paling jam 8 kelar, sisanya gue main game gitu. Atau nggak belajar gitu. Gitu sih palingan. Keren. Manajemen waktu itu sangat penting. Jadi kayak ya buat teman-teman sesuaiin sama aktivitas masing-masing. Kayak Clay, ya karena kebetulannya juga sekolahnya juga nggak terlalu panjang, tapi tetap tetap menyisihkan waktu untuk latihan, tetap menyisihkan waktu untuk bermain. Karena menurut gue anak-anak tuh penting untuk bermain loh. Maksudnya walaupun sekarang lu udah kerja lah tanda kutip ya, tapi lu tetap harus bermain sih maksud gue. Karena ya itu hakikat anak-anak itu emang bermain, it's okay. Tapi yang penting bisa dibagi-bagi aja gitu. Keren. Ini buat teman-teman di rumah yang musisi-musisi muda, musisi-musisi cilik, jangan khawatir. Karena tapi benar tadi yang lu bilang, karena seperti yang gue bilang kan, karena waktu itu kan pernah ada yang main sama gue juga anak kecil, maksudnya masih muda, masih kecil, tapi secara teknik oke, tapi mungkin secara lingkungan ataupun ya itu kena atmosfer panggung tiba-tiba berubah lah. Lu harus bisa menyesuaikan itu, nggak semudah itu. Gitu. Dan Clay ini sangat keren nih. Karena banyak banget yang nanyain lu. Karena tahu waktu itu fase gue sering main sama Clay, ada beberapa teman-teman dan juga bahkan senior nanyain gue. Kayak, "Neng, Clay gimana mainnya?" Gitu. Anak itu gila ya, masih kecil. Udah kayak gitu mainnya. Aduh. Iya mas, gue bilang gitu. Dia gila mas, kadang dia suka nari-nari di drum. Saking gilanya ya. Anjir. Oke, gue punya game. Sekarang kita masuk ke dalam segmen games. Waduh.
Oke. Apa nih gamesnya nih? Jadi Kok nggak bilang gue kalau ada gamesnya sih? Aduh. Nah, emang nggak, namanya juga serundeng, seru-seruan bareng Laudeng, nggak cuma ngobrol doang. Oh iya, siap. Pokoknya seru-seru. Nah, ini gamesnya Oke. kali ini gamesnya agak berbeda dari yang biasanya. Karena Clay ini spesial, jadi gue mikirin apa ya gitu. Gue mikirin aransemen baru. Iya. Yo, bukan dong, beda. Nah, jadi gamenya ini adalah game sambung kata. Mungkin kita agak delay sedikit, tapi nggak apa-apa. Jadi game sambung kata. Jadi misalnya Contohnya ya. Misalnya gue nasi. Lu sambungin si apa? Misalnya singa gitu. Tidak, pokoknya kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke. Kita mainnya dalam tiga babak, tiga kali lah, ibaratnya 3 kali. Nanti jangan 3 kali deh. Siapa yang 3 kali itu salah kalah dalam 3 kali, itu berarti dia kalah, ngerti nggak? Yang nggak bisa jawab lagi. Jadi kita main sampai yang kalah 3 kali, itu berarti dia yang kalah. Oke. Nah, kalau yang kalah harus menuruti apa kata yang menang ya. Bebas. Itu hukumannya apa aja, bebas. Yang masuk akal, tapi yang masuk akal. Oke. Nah, sportif ya. Siap. Oke deh. Gue buka duluan ya. Oke. Berat. Tasi. Nah, berat kali. Rat, bukan tas. Kan berat. Rat dong. Rat apa? Kok tasi? 100. Satu deh. Gue pengen ngomong beradaptasi loh. Aduh. Kan berat. Tasi. Enggak, gue pengen ngomong beradaptasi. Oh. Salah. Oke, 1-0. Oke. Gue ya. Udah lu duluan. Oke. Sabar, harus yang susah dulu nih. Nah, jangan langsung susah dong. Ayo, cepat. Lemari. Rias. Oke. Rias. Susah lo ini. Rias. 1. Rias. As berarti ya. Rias. 2, 3. Asam. 4. Oke, boleh. Sambel. Belang. Oke. Angkasa. 1. Iya. Tua. Apa? Panci. Cina. Waduh, rasis, gak apa-apa. Nafsu. Enggak sih, canda bicara. Kagak. Ini nggak boleh nih. Nafsu kan nafsu makan. Lebar. Iya, nafsu makan. Iya, lo. Nafsu suap. Apes. Pesan. Oke. Santai. Tai. 1. Thailand. 2. Nggak bisa dong. Thailand kan pakai H. dan itu nama negara lu kalah. Tetot. 2-0 ya. 2-0 ya. Ayo, kalau terakhir lu kalah lagi, lu gua hukum. Banget lu. Oke. Apa? Ya udah lu dong. Kan gua udah tadi lu dong. Ya nggak, kan lu kalah. Lu ini. Oke. Kan lu kalah dari lu duluan. Kipas. Pasir. Siram. Rambut. Buta. Takut. Kuta apa? Kuta Bali. Oh, Kuta Bali. Oke. Salah dong. Ya. Takis. Kisar. Kisar apa nama itu? Kisar Ambon ya? Boleh, kisar. Berarti sarden. Denpasar. Nama daerah Bali ya. Oke, Denpasar. Ya udah, Denpasar. Berarti sarkas. Kasih. Gampang banget. Anjir sih. Percepatan tadi ya. Iya sih juga yang kalah gue, anjir.
Oke, 2-1. Oke, 2-1. Aduh, Gokil. ada perlawanan lagi nih, gawat. Ada. Beta kali ini di babak kedua pasang 4-3-3. Keren. Menyerang nih, mulai menyerang nih. Beta menyerang. Oke. Ale. Kantor. Toraja. Nama, aduh. Jambu. Buaya. Ale. Yakin. Susah mampus. Yakin. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dapat. Udah. Aduh. Kalah udah. Gak ada. Berapa detik? 5 detik. Aduh. Sampai 5 deh. Sampai 5 bisa nggak? Tapi kin kan susah, kin. Kin apa ya? Kin susah. Ya udah. Kini. Ya ampun. Iya, itu kin bisa. Ya udah nih, sampai 5 kita spesial buat Clay, kita tambah jadi 5. Oke, berarti gokil. Oke. 3-1 ya. 3-1. Oke. Wah. Oke. Kaca. Capek. Buset, apa ya? 1, 2. Pete. Apa? Pete. Oh, pete. Oke. Pete. Terong. Susah nih, 1. Rongga. Oh iya. Garuda. Ya ampun. Dada. Dalam. Dalam apa? 2, 3. Lembaga. Ya. Gangsing. Mampus lu, susah. Singa. Gampang dong. Oh iya, singa, benar. Gangsing. Singa. Iya. Lo. Ngantuk. Tukar. Oh iya, benar. Kardus. Dusta. Anjir. Tapir. Pirang. Oh iya, benar, sudah dapat. Anjir, pirang. Rangka. Katorang. Anjir, katorang lo nama ini. Sayang apa lah. Aduh. Terang lagi. Rangkul. Kuliah. Waduh, susah lagi kuliah. Oh, berarti kuliah. Anjir, susah lagi. Udah deh, kok kalah gue. Sial. Susah lagi. 3-2, guys. 3-2. Yes. Sial. 4-3-3 masih bertahan. Keren. Sial. Oke, gue mulai ya. Bantal. Tali. Linglung. Linglung. 1, 2, 3, 4, 5. Tetot. Lung apa ya? Lungnya apa lungnya? Gak tahu. Bibilung. Gak ada. Oke, 4-2. Oke. Ubah formasi dulu. 3-5. Oh, keren. Makin serang ya. Lanjut. Pertengah. Enggak, defense dulu cuy, defense dulu. Koper. Peran. Run for your life. Ayo. Jadi itu nggak bisa. Ayo, run. 1, 2, 3, 4, 5. Rani siapa? Cewek mana lagi itu? Rani ini vokal Montolalu. Rani Montolalu. Oke, tetot. Kalah 5-2. Woi, ran kan bisa rantai. Rangkul tadi. Tapi kan belakangnya an, bukan ang. Oh iya sih. Ya tapi nggak apa-apa kan rangkul. Atau rantai.
Oh iya. Round through nggak bisa round through ya? Round through mah RUN anjir. Oh iya bener ya. Round through. Oke, so teman-teman kali ini hubungannya guys? Clay kalah. Hubungannya. Oke, hukuman dari gue ini sangat mudah. Sangat mudah. Tunggu gue pikir dulu. Oke. Ami. Jadi waktu itu singkat cerita gue sambil cerita juga ke teman-teman biar tahu gimana nih gue mendapatkan ide menghukum Clay ini ya. Jadi waktu itu kita pernah main di Semarang, guys. Kita main bareng Marion Jola dan MJ Squad, kemudian main di Semarang. Ada satu cewek, dia tuh lebih gue nggak tahu sedekat apa sama Clay ya, cuman waktu itu sih bilangnya sih dekat isu-isunya. Nah, kita akan hukum dia sekarang. Ini lo nggak boleh nolak ya. Oke. Jadi lo update Instastory, foto dia. Jadi namanya Sonya. Nama anak itu Sonya. Kampusnya di Semarang apa gitu nama kampusnya, lupa gue. Nah, for your information aja gue nggak deket sama Sonya. Gue temenan doang. Asli. Iya temenan. Ya karena temenan doang nggak apa-apa dong berarti dong. Jadi itu cuman lo update foto Sonya di Instagram lo sekarang juga, di Instastory lo. Lo update foto Sonya, lo dengan caption kangen. Lo tag lu tag Sonya, lu tag Lala, sama lu tag MJ Squad aja, udah. Buset. Weh. Yuk, semangat. Bisa. Sekarang dong. Nanti akan gue tampilin hasil story lo kan, ini kan nanti tayangnya nanti. Ini akan gue tampilin di sini. Kurang aja. Ayo, udah. karena gue sekarang nih. Iya, sebagai laki-laki apa? Bisa kan sambil kan? Iya, sekarang bisa sambil dong. Tapi kamera gue mati ya. Iya, kamera matiin dulu. Ya? Oke, gue tunggu ya. Terima kasih ya. Oke, respect banget, respect. Gentle, gila. Beta respect banget sama Ale. Jadi buat teman-teman, tadi udah lihat kan, itu video punishment-nya Clay. Jadi, karena dia udah kalah games, dia melakukan kewajibannya sesuai yang gue suruh, karena gue yang menang. Dan dia melakukannya. Tadi teman-teman udah lihat ya, detail-detailnya itu di Instastory-nya dia. Waktu itu. Keren banget. Thank you, Clay. Udah kalah. Thank you. Sama-sama udah menang ya. Makasih udah menang ya. Keren. Baru kali ini sih sebenarnya serundeng pertama yang ada punishment-nya Ale doang. Thank you ya. Apalagi ya pertanyaannya? Apa tuh? Apalagi pertanyaannya? Gokil. Enggak, sepupu gua lagi live. Di luar dulu kok rabu-rabu. Keren. Sepupu gua boleh in-frame nggak? Boleh banget. Boleh dong. Ini sepupu dari siapa? Dulu. Dari bokap atau dari nyokap? Dari nyokap. Halo, namanya siapa? Namanya Elika. Nanti boleh ditaruh di Instagramnya di sini. Tuh, ditaruh di Instagramnya. Elika Ape. Udah itu doang. Oke, boleh. Jadi buat ya, tapi itu sepupunya Clay ya, teman-teman, bukan pacarnya Clay. Ntar mereka pikir, lu sama pacar lu serumah lagi. Masih kecil. Iya, gila. Ya, ini sepupu aku, guys. Dia umur 27. Tua banget ya? 21 ya? Iya, 21. Oke. Keren. Masih jomblo, guys. Keren. Nih, thank you banget, Clay. Udah ngobrol-ngobrol juga, udah main games juga, seru banget. Sama-sama. Oke, kehormatan, guys. Ini selalu gue tanyain ke teman-teman gue. Teman-teman musisi. Jadi ini gue harap bisa menginspirasi dan juga memberikan gambaran ke teman-teman lain yang mungkin baru mau masuk ke dunia musik juga, ataupun baru mau berkarir, ataupun mungkin masih berpikir untuk beberapa tahun ke depan baru akan memulai karirnya gitu. Nah, ini tiga suka dan duka versi Clay selama berkarir di dunia musik. Jadi tiga suka tiga duka, terserah mau yang mana. Sukanya itu satu, punya pengalaman ya tentunya. Oke. Terus yang kedua. Pengalaman apa nih? Pengalaman bermusik. Oh, kirain yang lain.
Astaga, Ya, kamu itu loh. yang lain pengalaman naik pesawat, pengalaman Ya. ketemu orang banyak kan beda Enggak, pengalaman. pokoknya pengalaman dalam bermusik lah pokoknya. Ya, Pengalaman oke. dalam bermusik. Dalam bermusik itu kan ada banyak kan. Ya. Yang Terus kedua, yang kedua bisa kenal sama musisi-musisi senior. oke. Terus yang ketiga terima kasih buat Tuhan karena udah udah mewujudkan, sebenarnya masih panjang sih perjalanan gue, cuman terima kasih buat Tuhan karena udah mewujudkan bisa kenal sama orang-orang sukses seperti Kakak Marion Jola dan lain-lain gitu. Dukanya apa ya dukanya? Sabar, pikir-pikir dulu. Dukanya itu apa ya? Sebenarnya ini bukan lebih ke apa? Mungkin apa? Mungkin gue bisa bukan bantu sih, cuman maksudnya mungkin ada pertanyaan kayak kan nih lu biasanya berarti lu paling rata-rata di semua tim lu paling kecil di antara tim-tim yang lain pasti umurnya paling muda. Nah itu ada duka-duka tersendiri nggak sih kayak gitu? Duka-duka tersendiri sih ini sebenarnya bukan duka, tapi dukanya ini lebih apa ya? Pokoknya sering dicengin lah. Ya itu ya, duka juga nah, ya. Tapi itu bukan duka sih. Bukan. Tapi itu sebenarnya bukan duka sih sebenarnya. Bukan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Udah. Terus yang kedua itu dukanya itu apa ya? Ale ada ini nggak sih? Ada ini nggak sih? Ya apa? Bayarannya lama. Wow. Kalau itu mungkin ya benar sih. Benar juga ya. Ada. Ya mungkin salah satu ya itulah. Kedua tadi, terus yang ketiga ini dukanya itu mungkin kalau kita lagi manggung kemana-mana, misalnya kalau lagi musim hujan gitu, waktu itu gue pernah main, habis manggung basah, becek, banjir sampai selutut kalau nggak salah. Nah salah satu dukanya itu, tapi itu termasuk pengalaman gue gitu loh. Pengalaman dalam bermusik, tapi itu salah satu dukanya dalam bermusik itu. Oke, ya benar. Jadi itu sih kira-kira sih. Alat tuh pernah basah gak Alat pernah. Waktu itu gue main di Bandung November kemarin, acara Now Playing. Yang gede banget sama itu kan. Sama Lala. Yoi, pas gue lagi setting, hujan hantam. Lagi setting, Alesis gue, simbal udah kepasang semua. Tiba-tiba hujan turun, duar, basah. Akhirnya gue langsung cepet-cepet masukin, tapi masukin itu dalam kondisi basah. Hujan emang dari belakang, ini belakangnya kan kebuka kan. Udah kena, emang udah kena, bener-bener udah kena. Masukin dulu bentar, SPD tutupin pakai plastik, meja plastik kalau nggak salah waktu itu. Dan akhirnya balik lagi ke backstage. Ya itu 30 menit lah nunggu hujan. Wah, lama ya. 30 menit nunggu hujan, geng. Serius, geng, lama. Itu lama banget, setengah jam. Ya, itu juga jadi duka ya. Yoi, selain itu jadi duka juga. Becek lu dan becek alat lu itu sayang banget gitu kan. Waduh, becek banget lagi bahasanya. Iya, sorry. Becek. Itu sih. Ya, ada itu ya. Oke, thank you banget, Clay, udah ngobrol di Serundeng. Seru banget berbagi pengalaman. Terima kasih, Kakak Lodeng. Suatu kehormatan loh. Diundang di acara Serundeng. Yoi, gokil. Udah. Iya kan? Udah seru banget. Nanti pas udah tayang, ntar kita lihat apa yang terjadi. Oke deh, baik. Okay, thank you banget udah berbagi pengalamannya juga. Terima kasih. Dan juga ceritanya. Gue harap ini pengalaman dari Clay ini bisa memberikan masukan kepada kalian semua. Amin. Bisa memberikan wawasan, bisa memberikan semua informasi-informasi positif buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, share, and subscribe apa itu? Dan juga share. Jangan lupa subscribe guys, channelnya Serundeng. YouTube channel Moy Production. Oh ya. My Production, karena kedepannya akan lebih banyak konten-konten lagi. Keren, amin. Pasti, itu udah pasti. Oke, dan juga Clay juga punya YouTube channel ya, di mana Clay boleh kita tulis? Apa nama Clay? Nanti
nama YouTube channel gue itu Clay Nathaniel Langoy. Clay Nathaniel Langoy. Nanti akan ditaruh di sini atau di sini. Oh, di sini. Oke, di bawah. Nggak mau di sini. Nggak mau di sini. Wow. Di sini aja, di sini. Wow, susah banget, susah. Oke, teman-teman jangan lupa ini, guys. Subscribe juga ya YouTube channel Clay. Nah, terus teman-teman tadi mau bertanya-tanya, Kak, Sonya itu siapa sih yang di-mention? Nah, boleh DM langsung. DM langsung ke Clay. Di mana Instagramnya? Clay_Nathaniel. CLAY_Nathaniel. Nathaniel pakai H. Jadi teman-teman masih boleh di-follow, boleh di DM, Kak, siapa sih Sonya itu? Tanya langsung aja ya. Karena gue juga nggak tahu hubungan mereka sejauh apa. Gitu. Waduh, hack. Oke, teman-teman juga jangan lupa follow Moy Production, @moy_production. Kalau mau tahu apa aja yang dikerjakan oleh Moy Production, boleh follow dan juga ntar DM kalau ada yang mau ditanyakan. Juga Instagram gue, Laudek. Jangan lupa ya. Dan juga teman-teman yang mau menyaksikan dan juga penasaran dengan pembahasan-pembahasan gue dengan teman-teman musisi lainnya dan juga teman-teman entertainment lainnya, boleh dicek di sebelah sini. Gitu. Oke, dan jangan lupa menyaksikan serunding episode-episode lainnya dengan teman-teman musisi gue dan juga teman-teman entertainment gue yang spektakuler dan juga membagi wawasan dan juga membagi pengalaman cerita selama memulai dan juga berkarir di dunia musik dan entertainment. Sampai jumpa lagi. Thank you, Clay. Siap. Kita sampai jumpa semuanya. Di serunding, seru-seruan bareng Laudek. Dah.